Bali, pulau dengan sejuta pesona, keindahan alam, ramah tamah penduduk, adat istiadat dan budaya yang masih kental menjadikan Pulau Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia dan dunia. Semakin pesatnya perkembangan industri pariwisata yang berimbas pada sektor industri lainnya, menjadikan kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing global di segala bidang semakin meningkat. Politeknik Negeri Bali sebagai kampus unggulan di Bali menjawab tantangan dengan terus-menerus mencetak sumber daya manusia profesional yang unggul, menguasai iptek, berkompeten, disiplin, beretika, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan industri baik di dalam maupun luar negeri. Yang pertama yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan visi dan misi Politeknik Negeri Bali, terdepan, profesional, dan berdaya saing internasional. Kita meyakini daya saing internasional ini melalui program-program internasionalisasi Politeknik Negeri Bali 2025 akan bisa kita capai. Yang sudah kita lakukan adalah kerjasama dengan beberapa universitas yang tergabung di dalam SIMEO, Malaysia, Taiwan, Filipina, Indonesia, dan sebagainya. Beberapa mahasiswa sudah juga kita kirimkan ke Jepang untuk bekerja di Jepang karena kebutuhan negara Jepang akan pekerja-pekerja yang skill yang merupakan alumni Politeknik Negeri Bali sangat dibutuhkan di sana. Dan ini internasionalisasi ini akan kita kembangkan juga melalui kerjasama penelitian, joint research atau program internasionalisasi yang lainnya. Politeknik Negeri Bali selain menjalankan tugas utamanya sebagai lembaga pendidikan tinggi, juga melaksanakan program penelitian dan layanan sosial pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan pada penerapan keilmuan dan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Saat ini Politeknik Negeri Bali juga mengemban tugas sebagai ujung tombak untuk melaksanakan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI pada Koridor 5 dalam bidang pariwisata untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Memiliki letak yang sangat strategis di pusat pariwisata Bali, tepatnya di kawasan Bukit Jimbaran, Politeknik Negeri Bali memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk kemajuan pembangunan di sektor kepariwisataan dengan memanfaatkan iptek yang telah diaplikasikan dalam sistem pendidikan di Politeknik Negeri Bali. Sebagai langkah nyata, Politeknik Negeri Bali berupaya mengembangkan pusat unggulan teknologi yang mengusung tema Green Tourism. Dalam kiprahnya sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi penghasil sumber daya manusia yang profesional, berbagai terobosan telah dilakukan Politeknik Negeri Bali, baik peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang belajar mengajar maupun kualitas sumber daya manusianya. Mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas, Politeknik Negeri Bali telah menyediakan sarana penunjang yang sangat memadai, meliputi ruang kelas ber-AC, dilengkapi peralatan multimedia, akses internet di seluruh lingkungan kampus, laboratorium, workshop, lab komputer di setiap program studi, hotel edukasi dan restoran, gedung serbaguna, perpustakaan yang lengkap, sarana ibadah, fasilitas olahraga, dan tempat parkir yang luas. Selain prasarana yang memadai, Politeknik Negeri Bali juga telah menyediakan tenaga pendidikan yang sangat profesional dan ahli di bidangnya, berkualifikasi S2 dan S3, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai lembaga pendidikan vokasi terdepan, penghasil lulusan profesional berdaya saing internasional, Politeknik Negeri Bali lebih mengedepankan praktek daripada teori. Pembelajaran di Politeknik Negeri Bali menerapkan pola praktek sebesar 60-70% dan teori 30-40% agar lulusan mampu mengisi kebutuhan industri baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai perguruan tinggi vokasi adalah satu, ketajaman di dalam rangka memberikan skill kepada mahasiswa. Skill mahasiswa adalah tujuan utama kami, sehingga kami memiliki program-program di kelas secara teori. Kami menyelenggarakan PBM di workshop, di bengkel, di lab. Itu benar-benar kita arahkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Pendidikan vokasi harus memberikan solusi kebutuhan sumber daya manusia yang handal bagi industri. Pendidikan vokasi tidak diharapkan untuk meluluskan lulusannya tetapi menganggur. Tanggung jawab pendidikan vokasi adalah memberikan kesempatan yang baik kepada alumninya untuk bisa bekerja, untuk bisa terserap di industri. Maka keunggulan pendidikan vokasi yang mana penyelenggaranya 60%, minimal 60% praktek, 40% teori harus dilakukan secara baik. Dan pendidikan vokasi seperti Politeknik Negeri Bali sudah membuktikan bahwa lulusannya sebelum diwisuda sudah diminati oleh industri. Politeknik Negeri Bali saat ini menyelenggarakan pendidikan Diploma 3 dan Diploma 4 atau S1 terapan dengan menggunakan sistem paket sehingga waktu lulusannya lebih terkontrol, yaitu 3 tahun untuk Diploma 3 dan 4 tahun untuk Diploma 4 atau S1 terapan. Hal ini berbeda dengan pendidikan di universitas. Lulusan Politeknik Negeri Bali selain mendapat ijazah juga dibekali berbagai sertifikat kompetensi dari LSP yang sudah diakui oleh dunia industri, sehingga setelah lulus siap bekerja atau menjadi wirausaha. Selain itu, lulusan juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, S2 maupun S3. Politeknik itu dia lebih mengajarkan kepada prakteknya, dan juga di sini kita langsung praktek, juga kita langsung diajarkan oleh dosen-dosen yang memang profesional dalam bidangnya. Fasilitas yang ada di Politeknik Negeri Bali sangat mendukung sekali, yaitu lengkap sekali sesuai dengan fasilitas yang ada di lapangan dan fasilitas yang kita akan alami di dunia kerja nantinya. Kita juga dapat mengembangkan hard skill dan soft skill yang kita miliki, karena di Politeknik Negeri Bali juga terdapat organisasi-organisasi kemahasiswaan yang dapat kita ikuti yang dapat menambah wawasan kita. Fasilitasnya bagus, ruangannya ber-AC, di samping itu juga lingkungannya asri, banyak pohon-pohon, jadi juga situasinya juga nggak panas. Politeknik Negeri Bali saat ini memiliki 6 jurusan terdiri dari jurusan pariwisata, akuntansi, administrasi niaga, teknik elektro, teknik mesin, dan jurusan teknik sipil. Jurusan pariwisata terdiri dari program studi Diploma 4 atau S1 terapan manajemen bisnis pariwisata dengan akreditasi A, program studi Diploma 3 perhotelan dengan akreditasi B, dan program studi Diploma 3 usaha perjalanan wisata akreditasi A. Jurusan akuntansi terdiri dari program studi Diploma 4 atau S1 terapan akuntansi manajerial dan program studi Diploma 3 akuntansi yang keduanya telah berakreditasi A. Jurusan administrasi niaga terdiri dari program studi Diploma 4 atau S1 terapan manajemen bisnis internasional dengan akreditasi B dan program studi Diploma 3 administrasi bisnis dengan akreditasi B. Jurusan teknik elektro terdiri dari program studi Diploma 4 atau S1 terapan teknik otomasi yang telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nasional (BAN-PT), program studi Diploma 3 teknik listrik dengan akreditasi B, serta program studi Diploma 3 manajemen informatika dengan akreditasi B. Jurusan teknik mesin terdiri dari program studi Diploma 4 atau S1 terapan teknologi rekayasa utilitas yang telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nasional (BAN-PT), program Diploma 3 teknik mesin dengan akreditasi B, dan program Diploma 3 teknik pendingin dan tata udara atau teknik mesin pendingin dengan akreditasi B. Jurusan teknik sipil terdiri dari program studi Diploma 4 atau S1 terapan manajemen proyek konstruksi dengan akreditasi B, dan program studi Diploma 3 Teknik Sipil dengan akreditasi B. Selain pendidikan Diploma 3 dan Diploma 4 atau S1 terapan, pada tahun 2019, Politeknik Negeri Bali juga telah membuka program baru, yakni program S2, Magister Terapan Perencana Pariwisata atau Tourism Business Planning dengan masa pendidikan selama 2 tahun atau 4 semester, dan peserta didik berasal dari program Diploma 4 ataupun S1. Lulusan dari program Magister Terapan Perencana Pariwisata akan menghasilkan pemimpin atau manajer perusahaan dalam industri pariwisata, akademisi dan peneliti ilmu terapan pariwisata, serta entrepreneur dan birokrat kepariwisataan.
Lulusan program Magister Terapan Perencana Pariwisata akan memiliki kemampuan mengkaji, menganalisis, mensintesis, merancang, mengimplementasikan, memonitor, mengevaluasi, dan membuat keputusan bisnis pariwisata khususnya green tourism. Sistem pembelajaran di sini lebih condong pada hal-hal praktis yang terjadi di lapangan. Dan kondisi ini menjadi semacam pemantik bagi saya untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, daya saing saya. Karena apa yang dipelajari di program studi ini memang sangat relevan dengan tuntutan industri pariwisata di era revolusi 4.0. Kita based on problem learning, itu yang pertama. Yang kedua adalah di tempat ini, di S2 Politeknik Negeri Bali ini, kami membuka seluruh pelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris, yang mana itu sangat diperlukan di dunia industri. Penerapan sistem pendidikan berkualitas yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Bali telah menghasilkan banyak lulusan yang berhasil, baik sebagai seorang wirausahawan sukses maupun memegang jabatan strategis di berbagai perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan sistem pendidikan profesional dan modern yang diterapkan di Politeknik Negeri Bali akan mampu mewujudkan visi menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terdepan penghasil lulusan profesional berdaya saing internasional pada tahun 2025. Politeknik Negeri Bali, terdepan, profesional, dan berdaya saing internasional.